Shalom, selamat sore semua. Yang di belakang bisa dinyalain nggak lampunya? Jangan gelap. Tepuk tangan buat anak-anak yang di Kediri. Yang di rumah kita sudah di Kediri. Yang dari Tulungagung, yang dari Palu atau dari mana lagi? Sekarang belum nyala lampu di belakang? Tolong nyalakan. Tahu? Tolong yang di meja panitia yang baju pink semuanya duduk. Halo, semuanya duduk. Yang di sana ayo duduk. Tolong, ibu-ibu yang baju pink, ayo duduk semuanya. Saya nggak akan ngajar kalau ibu-ibunya nggak duduk. Kamu biar datang. Ayo. Udah? Kita siap. Lagi sekali ibu-ibu yang baju pink, silakan duduk. Ibu yang baju pink, halo. Tolong dijawel situ yang berdiri. Ibu-ibu baju pink duduk yuk. Ya, biar tamunya nggak usah diatur, biar masuk sendiri. Konsentrasi penuh. Terima kasih Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Sama Sena, memberikan kesempatan untuk kami boleh jadi berkat di antara saudara semuanya. Senang menjadi anak-anak Tuhan? Yeay, nggak jawab. Senang menjadi anak-anak Tuhan? Haleluya. Baik, mari kita belajar. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa asing mendengar kata diselamatkan. Sejak kita pertama kali mendengar tentang Injil Yesus Kristus Tuhan, maka kata diselamatkan itu sudah diucapkan oleh hamba Tuhan atau oleh siapa yang membimbing kita. Tapi hari ini izinkan Roh Kudus untuk menerangkan lebih sungguh apa sih arti kata diselamatkan. Karena tema yang diambil di Lukas 19 ayat 10 ini kalau tidak jelas Yesus datang untuk menyelamatkan yang hilang. Maaf ya, saudara renungkan 90 sekian persen orang yang mendengar kalimat Yesus datang untuk menyelamatkan yang hilang, itu 90% lebih pikirannya, konotasinya, arahnya orang itu pindah dari agama A ke agama Kristen. Nah itu salah. Tuhan menyelamatkan itu tidak ada urusan sama sekali dengan agama apa saja. Saya ulangi, kata Tuhan menyelamatkan itu tidak ada hubungan dengan agama apa saja, termasuk agama Kristen. Ini yang pasti buat saudara kaget. Maka itu selama konsep diselamatkan itu memindahkan orang dari agama A ke agama Kristen, maka keselamatan itu jadi murah sekali dan gak ada artinya, karena hasilnya adalah perang antar agama. Kenapa kamu pindahkan umat kami ke agama? Nah hari ini kita akan belajar. Saudara bahkan dengar baik-baik, Roh Kudus mengajarkan ternyata untuk mengenal Tuhan, ingat ya, untuk mengenal Tuhan itu jangan mencari Tuhan di dalam agama. Pasti kaget. Lihat fakta akhir-akhir ini. Jujur ya, saya minta saudara kalau setuju jawabnya kencang iya. Fakta akhir-akhir ini justru orang yang beragama mengaku dirinya beragama. Ada 3 ciri. 1, orang itu makin jahat. Kira-kira salah betul kalimat. Orang yang menyebut diri beragama, dia makin jahat terhadap orang yang tidak seagama dengan dia. Katakan dia, gak usah ragu-ragu. 2, orang yang menyebut diri beragama itu makin sombong, merasa dirinya yang punya surga. Jawab iya atau tidak? Ini ngeri sekali. Yang ketiga, kalau ada orang menyebut diri beragama
dirinya menghakimi orang lain. Saudara, 3 ciri orang beragama ini ada di semua agama di dunia ini. Maka itu perang antar agama yang terjadi terus gak akan selesai. Lihat ributnya India dalam 2 minggu ini. Sudah ratusan korban yang jatuh karena agama. Lihat, maaf, jangan ada tersinggung dulu, tapi ini fakta. Negara-negara yang perang yang gak habis-habis sampai hari ini pasti negara yang menyebut dirinya negara beragama. Kira-kira iya atau tidak? Lihat daerah Timur Tengah, lihat daerah Asia Utara, lihat di Filipina Selatan, terus lihat di Thailand Selatan, lihat yang di Myanmar. Saudara, maka itu meninggalkan tahun ini, dan kita akan berapa hari lagi memasuki tahun yang baru. Stop bicara agama, tapi bicaralah tentang hidup. Itu jauh lebih penting. Nah, hidup itu adalah tentang penyelamatan ini. Lalu apa yang saya belajar dari Roh Kudus? Ternyata untuk mengenal Tuhan, jangan mencari Dia di agama apapun, karena orang yang mencari Tuhan di dalam agama apapun gak akan ketemu Tuhan. Yang ditemukan adalah kesombongan, kejahatan, dan suka mengakui orang. Lalu di mana kita menemukan Tuhan? Luar biasa, Papa kita di surga mengajar. Tidak ada cara lain selain temukan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Oh, amin, seorang berdiri di sulam. Ya, pasti saudara kaget. Masa begini? Tuhan itu gak ada di dalam agama apa saja. Yakin. Sekian tahun saya melayani Tuhan, saya mengambil kesimpulan, ternyata di agama apapun kita gak akan ketemu Tuhan, karena di dalamnya hanya orang saling menuduh, saling membenci, saling menyalahkan, saling bunuh. Lihat fakta, hanya di dalam agama ada orang bunuh orang lain, tidak bisa disalahkan atas nama agamanya. Betul kesalahan. Apakah itu Tuhan yang mengajar membunuh orang karena gak seagama? Ini setan betul-betul. Maka itu kalau tema kita Yesus datang untuk menyelamatkan yang hilang, buang konsep kekristenan dari firman. Tapi ayo kita masukkan dalam konsep kehidupan. Pagi-pagi saudara bangun, ada Tuhan gak di hidup kita? Loh, saya tanya, ada tidak? Ada. Apa bukti pertama ada Tuhan? Isi ambekan itu bisa ambekan. Kok susah betul nih, yang betul ketika kita masih bernafas. Itu Tuhan bukan? Loh, Tuhan bukan? Itu setelah kita sadar masih bernafas, terus coba goyangkan leher, pundak, kalau masih bisa bergerak, otot-otot persendian masih normal, masih lemas, ada Tuhan nggak bisa? Maaf, jangan tersinggung, saya ini kalau ngomong apa adanya. Tidak ada orang yang suka dituntuti, maaf. Orang jawab, loh, saya tanya, nggak ada orang suka dituntuti, benar atau salah? Tapi kalau orang nggak bisa kentut, harus ke dokter. Serius, saudara? Loh, betul tidak? Jadi begitu makdum, Tuhan terima kasih aku masih sehat. Betul nggak saya ngomong ini? Saudara, ketika masukkan makanan ke mulut, begitu masuk, saudara ngaku nggak? Lidah kita yang pendek itu, mau sampai bilang lidah 1 meter, pulau itu. Lidah kita yang pendek itu
ternyata ada bagian-bagian syaraf yang Tuhan ciptakan untuk merasa beda-beda. Rasa asin, rasa kecut, asam, rasa manis, rasa pahit, itu tidak di semua permukaan lidah kita. Ada bagian-bagian. Ada Tuhan nggak ketika kita bisa ngerasa ini makanan kok aneh, kok tawar bener, perlu dikasinan? Ada Tuhan nggak di situ? Coba mikir. Nah, terus ucapkan terima kasih. Tuhan, Engkau ada di hidup. Begitu saudara masih bisa kecap. Ini sepanjang hari ini saya sibuk. Ya, saya nggak kenal. Ternyata di Surabaya ada seorang hamba Tuhan. Saya baru dikirimi videonya tadi. Umur 91 tahun. Muda atau tua? Kalau saya lihat videonya dia muda. 91 tahun. Khotbah nggak pakai mikrofon, masih bengong. Saya sampai kaget. Terus nggak pakai kacamata, suaranya masih lantang. Cuma nggak jelas sebab sudah ompong. Nah, waktu teman-teman yang di-share itu videonya ada yang usul, mungkin ya namanya Oma Lena. Kalau Oma Lena ini dikasih gigi palsu, mungkin suaranya bisa lebih jelas. Nah, dari grup itu ternyata saya satu-satunya yang usul. Coba tanya dulu. Nggak semua orang tua suka dipasang gigi palsu. Nah, aku yang tua. Lo betul tidak? Enggak. Yang kedua, malah bisa diganggu. Ada yang ngajak urunan, ayo urunan untuk beri gigi palsu. Akhirnya dijawab, omanya nggak mau. Musuh lama begitu, nah itu. Jadi kalau saudara masih bisa kecap-kecap, ngunyah makanan, ada Tuhan nggak di situ? Nah, yang nggak punya gigi aja bisa bersyukur. Enggak ada. Oh, ada banyak hal yang kita bisa temukan Tuhan di hidup kita. Ajari anak-anak kita untuk menemukan Tuhan di hidup saya. Kalau kamu masih bisa main-main, tertawa dengan teman-teman, kamu bisa bersembunyi, itu Tuhan yang buat. Yakinkan mereka. Setuju saya ngomong ini? Nah, lalu apa itu arti kata diselamatkan? Begini, kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Siapa manusia itu sebelum jatuh dalam dosa? Tolong ibu yang anaknya teriak-teriak, asal pindah ke belakang aja bu. Ya, main sana, lepas di sana anaknya. Ayo, nggak apa-apa. Jangan suka marahi anak kecil yang bengok-bengok. Dulu kita juga gitu tapi lupa. Bu, ibu bukan keluar, ibu kesana, ke belakang. Tolong bagasinya mana? Loh, itu kesana jangan. Aduh, hasilnya mana? Tadi baju pink itu mana semua hilang. Oke, ibu bukan ke situ, ke belakang sana. Ibu, aduh kok keluar? Tolong jangan keluar. Maaf, panggil, jangan keluar. Saya nggak mau dia keluar. Panggil Asir. Yang baju pink itu di mana? Aduh, ibu ke belakang sana, jangan keluar. Saya nggak mau. Ibu tetap harus dengar firman Tuhan. Sudah? Kalau ibu nggak masuk, saya nggak akan lanjutkan ngajar. Ke sana. Asian ayo. Terima kasih. Lagi sekali, jangan pernah gusar dan marah pada anak kecil. Itu kesalahan besar. Setuju saya ngomong ini? Saya belajar dari Tuhan Yesus. Biarkan anak itu datang kepada. Maka itu mama-mama muda, papa-papa muda yang baru punya anak, awas kamu berkata, jangan nakal kamu. Nah, itu tandanya belum pernah punya anak. Malu. Semua anak yang sehat itu pasti nakal. Kalau saudara ingin anak diem, buat pas sakit. Setuju loh? Betul kesalah kalimat ini. Nungguis. Ayo, anak-anak berlaku dong. Oh, belain kamu nggak tepuk tangan bapak. Anak-anak yang selalu berusaha. Maaf ya. Sudah Kejadian 1 20 ada di layar ya.
Nggak ditanyakan. Mana? Ayatnya mana? Nggak ada. Kamu nggak tahu unjuk-unjuk. Nggak ada. Ini ayat nggak ada. Kasihan bener orang kecil. Kejadian 1 ayat 26. Coba ya. Maaf. Ada nggak? Kan kalau dari tadi kisah. Saya ngomong-ngomong ini, nggak bisa. Awas kalian ya. Itu gara-gara sibuk makanan terus sampai lupa yang penting. Nah, kita baca dari kitab masing-masing. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan, terus baiklah kita menjadikan manusia yang apa? Menurut gambar kita dan menurut rupa kita, supaya manusia bagaimana? Berkuasa. Stop dulu, saudara. Inilah model keadaan manusia yang ada di pikiran Tuhan kita. Saya beri contoh konkret untuk mengerti kejadian 1:26. Ada nggak sih suami istri baru menikah, terus hamil anak pertama istrinya, terus harapannya gini, nah besok harus gede dan dia maling sing pinter loh. Ada nggak orang tua mikir? Sungguh anaknya besar jadi maling, benar nggak diharapkan. Hamil anak kedua, nah besok sedikit jadi obat narkoba loh. Saudara sambil tertawa, tapi kita mau belajar arti diselamat. Nah seperti itu pikiran Papa di surga tentang kejadian 1 ayat 20. Waktu Yahweh Tuhan berfirman di ayat 26 ini, manusia sudah ada atau belum? Jawab, manusia sudah ada atau belum? Belum, baru mikir Pak sudah di mana? Ada orang sudah di situ aja. Apa sih? Belum ada, karena baru mikir. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika orang suami istri, laki perempuan menikah, dilantik oleh Tuhan menjadi suami istri, lalu tak berapa lama istrinya pasti yang namanya orang tua mengharapkan anak-anak yang dikandung itu jadi orang-orang hebat. Betul atau salah? Nah seperti itu Bapak di surga. Dia rindu saudara dan saya dan semua manusia di dunia ini itu menggenapi rupa dan gambar Tuhan. Kira-kira kalau awalnya kayak begini, seharusnya kita ini hebat gak? Loh sekarang juga hebat, tapi hebat kayak gitu loh. Betul nggak? Seharusnya hebat gak? Kita hebat, tapi dalam hal yang jahat. Nah, karena kerusakan ini, maka Bapa di surga membuat program keselamatan. Kalau saya ngerti komputer, suka main barang-barang computerized, pasti saudara akan dengar istilah di-reset. Tahu kata di-reset? Lo tahu nggak saya tanya dengan komputer? Ya yang bisa megang ulet-ulet masuk ngomongin di lo kok tersinggung, bunyinya nggak enak. Maaf. Di-reset, tahu kata di-reset? Di-reset seperti apa kan? Anak-anak muda, mungkin generasi milenial nggak ngerti, tak boleh ngerti kalau ya. Apa itu? Di-reset, diformat ulang. Terima kasih. Ini bahkan kalau lihat konsepnya bukan milenial, tapi segala jangan lucu orang. Maaf ya, saya ini kalau ngajar nggak mau serius-serius, karena Tuhan itu nggak pernah serius dengan kita. Mau nggak percaya? Betul? Maka itu hanya agama yang membuat Tuhan jadi serius. Betul tidak? Saya tanya, betul nggak hanya agama
yang membuatmu jadi serius. Agama itu selalu menggambarkan Tuhan. Senyum aja enggak. Katakan apa itu saudara, kok nggak dukung saya? Saya ulangi, semua orang dalam konsep agama Tuhannya nggak pernah digambarkan tersenyum. Gimana? Betul bagusnya. Terima kasih yang mendukung saya. Kira-kira dalam agama Tuhan digambarkan seperti apa? Teroris. Maaf saya berkata, itu dia jahat. Tuhan dalam agama pasti digambarkan jahat. Tapi Tuhan yang benar tidak. Salah satu bukti Tuhan kita itu celelean. Tahu kata celelean? Para Jawa Tengah bilang, apa sih kata celelean? Suka bergurau. Coba bayangkan, apa ini gak sebuah gurauan? Nenek umur 90 dibuat hamil. Kok dia bisa? Itu guyon gak sih? Maka itu ketika Sarah diberitahu tahun depan dia melahirkan, dia ngakak guyon. Itu nenek gak tahu diri. Umur 90 kok hamil, ucap iya atau tidak? Ya itu papa kita di surga. Maka itu tolong ya kata-kata pendeta, maaf. Saya kenal banyak pendeta, karena saya juga pendeta. Ada itu pendeta-pendeta saya sampai geli. Tiap kali maju naik ke mimbar, suara langsung berubah. Saudara-saudara, apa itu? Katanya supaya berwibawa. Pernah ketemu pendeta model begitu? Saya tanya, pernah ketemu gak mau pendeta model begitu? Ya berubahlah, gak usah dibuat-buat, apa adanya saja. Enggak, amin lagi harus. Amin. Jadi Tuhan yang benar itu Tuhan yang suka bergurau. Amin. Betul, sungguh. Maka itu menjadi anak-anak pabrik surga prosesi. Saya kembali. Jadi apa arti kata diriset? Diformat ulang, dikembalikan ke format yang pertama. Nah, itulah arti diselamatkan. Mari kita jawab jujur. Setelah kita tahu format pertama, bahwa saudara dan saya dan semua manusia lain yang ada di sekitar kita itu bentuk Allah, model Allah, itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi setelah kita jatuh dalam dosa, kita segambar serupa dengan siapa? Setan. Setan itu susah menjawab. Betul? Kita jadi jahat, kita jadi rusak. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Kata yang terhilang itu yang rusak, yang format awalnya sudah kacau. Ini pekerjaan Roh Kudus. Maka itu diskusi yang paling terkenal di seluruh kitab Injil adalah diskusi antara Nikodemus dengan Yesus Tuhan di Yohanes pasal 3. Masih ingat gak diskusinya? Nikodemus yang sudah tua, dia tokoh agama, dia imam, tiba-tiba sadar kalau dia itu gak mirip Tuhan, walaupun dia orang beragama. Maka itu malam-malam dia datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa malam-malam? Karena dia malu diketahui imam-imam ahli Taurat yang lain. Guru, bagaimana caranya supaya berubah? Kata lahir baru, born again, lahir kembali. Nah, di dalam banyak agama ada kata reinkarnasi. Kenapa ada teori reinkarnasi? Karena manusia sadar bahwa hidup yang sekarang ini jelek dan rusak. Mudah-mudahan waktu aku dilahirkan kembali nanti di kehidupan yang berikut, aku jauh lebih baik. Nah, itu doa Bapak Gembala tadi. Bedanya agama dan kekristenan, agama itu usaha orang mencari Tuhan, tapi kekristenan usaha Tuhan mencari penjahat seperti kita. Nggak mungkin orang bisa dilahirkan ulang, itu pun masih ditimbang. Kalau selama hidup yang pertama ini baik,
ya mudah-mudahan baik yang seterusnya. Itu harapan manusia, karena manusia capek dan kecewa dengan hidup yang ada. Mudah-mudahan di kehidupan yang baru aku berubah. Nah, di dalam Yohanes 3, Nikodemus ngomong, bagaimana aku bisa masuk surga? Lalu jawab Tuhan Yesus, kamu harus dilahirkan lagi. Nah, itu bahasa anak-anak milenial, bahasa teknologi komputer, itu di-reset supaya formatnya kembali ke awal. Hebat gak kata Islam? Loh, saya tanya hebat nih. Hebat sekali. Nah, maka itu kalau ada di antara saudara yang masih sadar sampai hari ini, jujur ya, saya minta jujur. Saudara, orang yang paling jahat di dunia itu bukan perampok, bukan pembunuh. Ada yang lebih jahat daripada itu, yaitu kalau ada orang lain melihat dia salah, tapi dia sendiri nggak pernah sadar kalau dia salah. Itu orang jahat. Setuju saya berkata ini? Maka itu Tuhan Yesus berkata di surat Yohanes, dosa itu bukan cuma mencuri, membunuh, berzina, tidak. Itu buah dari dosa. Akarnya dosa adalah kalau ada manusia tidak sadar dia adalah orang berdosa. Sebab orang yang tidak menyadari dia adalah orang berdosa, maka dia adalah orang yang tidak butuh diselamatkan. Orang yang tak penting, tak mau tahu untuk di-reset hidupnya. Jadi sambil duduk begini, jangan nolak kanan, nolak kiri, coba lihat ke diri sendiri. Lihat diri sendiri saya. Cuma nyari diri sendiri. Kira-kira jadi orang baik, orang jahat, kira-kira. Berarti pertanyaannya, nah kalau kita sadar aku ini jahat, aku ini rusak, aku ini jelek, aku ini kurang ajar, maka saudara dan saya pun perlu diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka itu Tuhan menjelma jadi manusia di hari Natal. Saya dulu pernah berpikir, saya nggak tahu saudara pernah berpikir seperti saya sendiri. Saya berkata, Tuhan, kok repot-repot buat Maria hamil, sampai untuk melahirkan pun nggak ada tempat, repot nggak? Nah, saya pernah mikir ini, saya minta saudara-saudara, kira-kira Tuhan bisa nggak langsung jadi manusia tanpa lewat proses kehamilan dan kelahiran? Coba jawab. Bisa, Maha Kuasa. Itu yang menurut saya kaget. Kenapa? Saya dulu mikir, oke, biarkan Maria hamil. Coba begini konsep saya. Coba Maria hamil cuma 3 bulan. Terus Yesus lahir. Baru 2 jam langsung gede. Umur 3 jam dia langsung khotbah. Kira-kira dunia lebih cepat percaya Tuhan Yesus nggak? Lihat banyak ajaib ini. Bisa tanya cepetan kok. Hamil cuma 3 bulan. Kayak kelinci nanti. Ngerti konsep ini saudara? Bapak menjawab, enggak dan enggak bisa. Loh kenapa? Siapa masih ingat? Hanya Injil Lukas yang menulis Tuhan Yesus memulai semua aktivitasnya dalam rencana penyelamatan kekal atas dunia itu di usia berapa? Ayo jawab, di usia berapa? 30 tahun. Nah hebatnya sampai hari ini seluruh psikolog di dunia dan seluruh kehidupan di dunia itu selalu menggunakan angka umur yang sama, 30 tahun. Ternyata di dalam psikologi semua manusia disebut matang, dewasa, mature. Nah itu baru siap menikah, itu umur 30. Jadi adik-adik yang umur belum 30, kamu ceblok. Tahu ceblok? Apa itu? Anak kodok masih lucu sebab punya ekor.
Jadi kalau umurmu cuma 20-an, kamu minta kawin, tak jantur kowe. Kalau kata dijantur, diangkat kakinya di atas, kepala di bawah. Maka itu kalau ada orang yang cepat-cepat menikah, umurnya belum matang, terjadi di generasi ini, mama papanya lebih lucu dari anaknya. Betul tidak? Kenapa? Karena kok cilik. Loh serius. Maka itu angka 30 itu luar biasa. Mulai dari kitab Kejadian. Yusuf umur berapa mulai memenuhi rencana Tuhan? Ayo Yusuf umur berapa? Cari di Kejadian pasal 41. Ayo ada yang bisa jawab? Ini guru-guru sekolah minggu mana semua ya? Pendeta-pendeta umur berapa Yusuf? Ya ampun. Oke. Nah, sama-sama pajaknya di mana? Tolong cari Kejadian 41 ayat berapa? Yusuf umurnya sama 30 tahun. Cepat-cepat. Kejadian 41. Ayo, karena saudara nggak yakin sih. Nanti saya harus menunjukkan ayatnya. Ayat berapa? Ayat tolong saya. Kejadian 41 ayat berapa sekarang? Ini loh Pak Gembala. Ayat berapa? 46. Tepuk tangan buat yang pojok sana. Ayo, ini loh Pak Gembala. Saya ini kalau ngajak nggak dikasih khotbah kemarin di Bondowoso, saya bisa repot gitu loh. Kalau itu buru-buru 40 menit nah ini tak jadi enak. Oke? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Yusuf berumur 30 tahun. Cukup. Ternyata sama dengan Daud. Alkitab menulis Daud pun menjadi raja atas Israel umur 30 tahun. Yusuf, Daud, Tuhan Yesus umur 30. Dan angka itu masih relevan sampai di abad ke-21 ini. Seorang manusia disebut dewasa, disebut matang, itu umur 30. Maka itu yang 20-an, kalau belasan nggak usah ngomong, si cilik betul. Tapi kalau saudara sudah umur angka kepala 2, 20, 21, 22, nah itu mulai menuju kematangan. Ya. Nah kalau sampai kamu seumur 25 masih mentak terus, namanya kemampu. Tahu kata kemampu? Apa bahasa Indonesia? Setengah matang. Bilang sendiri. Oke? Yang ngerti nggak maksud ini? Nah, ini jawaban Roh Kudus. Kenapa pendapat saya nggak dituruti? Maria hamil 3 bulan, Yesus umur 3 jam langsung khotbah. Bayangkan kalau Yesus dari kecil bisa khotbah, pengikutnya lebih banyak nggak daripada yang sekarang? Kira-kira cepetan jawab. Banyak karena mujizat. Oke, selanjutnya. Kenapa mesti 30? Kenapa gak ada umur lain? Nah ini jawabannya. Karena untuk Tuhan bisa mengerti bahasa manusia, Tuhan bisa tahu arti nangis itu apa, maka dia harus sampai ke umur 30. Begitu Tuhan Yesus umur 30, maka dia berteriak, Bapa di surga, cukup. Sekarang aku tahu apa itu rasanya jadi manusia. Nah sejak itu dia langsung bisa praktek penyelamatan. Mari kita buka Ibrani 2 ayat 14. Jadi Maria harus hamil secara normal 9 bulan sebulan. Yesus harus dilahirkan dengan normal. Ibrani 2 ayat 14. Nah ini proses penyelamatan ini. Lahirkan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Stop. Yang dimaksud siapa anak-anak di sini? Kita manusia. Betul? Betul? Saudara dan saya dibuat dari darah dan daging, nggak dibuat dari petuk. Yang jawab kan kita hanya doa. Telat terus jauh. Ya. Saya ulang. Karena anak
Iya, sudah tahu, saya sudah tahu. Maksud saya saudara ganti dong kata Tuhan Yesus. Betul? Maka Tuhan Yesus juga kata menjadi sama dengan mereka. Kita dong, Yosef mau menyebut mereka lagi. Kalau saya menyebut mereka, berarti saudara bukan darah dan daging. Ayo salah jawab. Saya ulangi. Maka Tuhan Yesus juga menjadi sama dengan kita. Enggak cuma menjadi sama, dan ini loh yang saya tahu, mendapat bagian dalam keadaan kita. Pertama kali Roh Kudus mengajar saya ayat ini, saya menangis. Tuhan yang maha, yang ajaib, yang dahsyat, merubah ketuhanan yang menjadi seperti saya, seperti saudara. Saya menangis. Buat Tuhan menjadi kita seperti manusia itu susah atau mudah? Saya jawab, susah atau mudah? Susah. Coba saya beri contoh. Mana lebih mudah, orang miskin pura-pura kaya atau orang kaya pura-pura miskin? Ayo, mana lebih mudah? Nah, itu kita semua rata-rata. Mbak gue mau diri berkusuk. 2 kali duit merokok terus. Berdiri mau merokok. Salah. Serius. Dengarkan baik-baik. Ini konsep yang penting. Bahwa Tuhan Yesus mau menjadi sama seperti kita dan mendapat bagian dalam keadaan kita. Oh, ada kata supaya. Nah, apa arti kata supaya dalam kalimat yang panjang? Cepetan, apa arti kata supaya? Menjelaskan. Supaya apa? Cepat saja. Supaya oleh kematiannya. Nah, stop dulu. Ini bahasa Inggris. Oh, baru tahu mengapa dia harus Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang tidak punya cacat dan dosa, harus menjadi sama dengan kita dan mendapat bagian hidup kita. Ternyata cuma satu, yaitu ingin tahu rasanya mati itu seperti apa. Coba renungkan. Kalau saudara mau meriset, handphonenya kadang-kadang hang nggak, nyantol nggak? Ada yang pernah handphone nyantol? Terus coba dibanting, salah. Diapakan handphonenya? Ayo, diapakan? Salah, pakai kolose. Loh, betul nggak? Loh, saya tanya. Untuk meriset itu harus dimatikan. Susah nih. Oh, maklum orang begini banyak punya handphone, yowis. Betul? Diriset artinya dimatikan. Tunggu berapa saat, dihidupkan lagi. Bayangkan firman ini luar biasa. Mengapa dia harus dikandung 9 bulan 10 hari? Percaya saudara, walaupun ayatnya nggak ada, waktu Yesus lahir nggak kata, wah, itu nggak nangis. Amin. Betul? Karena dia manusia. Dia merasa kedinginan nggak? Otak. Loh, tidak ada balik dulu. Tahu? Karena Lukas menulis bayi itu dibungkus dengan kain. Kalau terjemahan lama kain lampin. Nah, lampin itu bahasa Melayu. Generasi milenial nggak tahu. Yang keluaran tahun 50-an ngerti lampin itu apa? Lebih jelek toko. Tahu kata toko zaman dulu? Nggak tahu juga. Biasa toko. Lampin itu kain lap yang kotor. Betul? Bayangkan dia Tuhan. Kenapa harus ditulis oleh Injil Lukas? Maria yang punya membungkus dengan kain lapin karena
Karena apa? Ya pintar-pintar gak bisa jawab begini. Karena di bayi saat usia bayi, berarti Tuhan Yesus pernah rasa lapar. Betul? Kalau ngomong lapar jawab semua. Dosa bilang makan. Kalau saya tanya yang mana jawab juga. Setuju? Ya, yo. Nah, maaf ya, saya ini kalau ngomong apa adanya dari apa? Dia mendapat bagian dalam keadaan manusia. Jangan saudara mikir yang lain. Maka itu jangan cari Tuhan di agama. Di agama Tuhannya jadi aneh. Tapi dalam hidup saya cari Tuhannya normal kayak kita. Jawab. Berarti menurut Ibrani 2:14, Tuhan Yesus pernah sakit gigi nggak? Kok nggak jawab? Yang lain, kok nggak baik? Cuma pinggir-pinggir doang aja. Ayo, Tuhan Yesus pernah sakit gigi nggak? Pernah. Nah, yang nggak jawab itu orang beragama. Kalau orang beragama, mungkin Tuhan begitu. Nah, itu dia itu manusia normal. Tuhan Yesus pernah sakit perut, maaf saya harus ngomong ini. Pokoknya semua yang manusia alami, dia sudah pernah mengalami. Ini luar biasa. Sampai musuh terakhir manusia itu siapa? Maut. Sekaya-kayanya orang kaya mati juga enggak? Ya, maka itu sebelum mati pikiran duitmu bagikan sopok. Serius, ini berapa hari ini saya lagi mujizat keluarga. Hamba Tuhan Ustaz. Saya sampai heran, hamba Tuhan meninggal karena nggak nyangka. Nah akhirnya dia nggak buat surat warisan, istilah. Ya pokoknya hukum begitu. Nah seharusnya rumah itu milik istri dan anak-anaknya, bukan? Ternyata orang tua si hamba Tuhan dan kakak adik hamba Tuhan ini tahu dikubur belum 2 minggu sudah ribut. Nggak bisa. Karena suamimu tidak buat surat warisan itu, maka kami sebagai orang tuanya dan kakak adiknya yang punya hak. Nah si istri, si janda ini telepon, jangan cari pengacara. Bayangkan jahatnya manusia seperti ini. Simpulkan, hamba Tuhan ini, istri hamba Tuhan ini sudah, hakmu adalah Tuhan. Seandainya kamu kalah nanti di urusan warisan ini, gak usah takut. Ya tapi kalau memikir anak-anak ini bagaimana? Rumah gak terlalu mahal, dibagi sekian banyak, terus kami dapat apa? Sudah gak usah khawatir. Itu jahatnya manusia. Betul gak? Jadi maka itu yang kaya-kaya ingat dulu. Kita terus sekalian. Menurut saudara, orang miskin atau orang kaya yang matinya cepat atau gampang? Cepat kan susah, bener. Baru salah sekali. Orang kaya itu berusaha gak mati-mati karena duitnya banyak, berubah terus. Kalau yang miskin gak punya BPJS, ya tantenya ada pokoknya. Oh gak amin. Betul? Maka itu betul kata Tuhan Yesus, lebih enak jadi orang pas-pasan. Sebab orang kaya susah masuk surga. Maaf ya, jangan tersinggung ya, saya cuma ngomong. Kalau tersinggung ya itu orangnya. Suami kaya raya. Selama 2 orang suami istri kaya masih hidup, itu pernah saling janjian. Janji ya, nanti siapa mati duluan, yang tinggal nggak boleh kawin lagi. Suatu hari penyakit datang, suami divonis dokter. Dengan berat hati saya berkata, usia bapak tinggal 3 bulan. Dok, aku nggak bisa berobat,
Malaysia, atau ke Singapura, atau ke Amerika, ya coba saja duitnya. Sudah keliling berobat, hasilnya sama. Maaf. Ayo kita coba jadi orang kaya dulu semuanya. Kan tadi saya bilang, dari miskin menjadi kaya lebih gampang nggak daripada kaya ke miskin? Loh, saya tanya cepat jawab. Loh, gampang nggak dari miskin pura-pura jadi kaya itu gampang tidak cepat? Nah, wis, kan kita miskin semua. Nah, singkat aku seperti suki, baca maksud saya. Oke, ayo kita jadi orang kaya. Kita suami kaya, divonis tinggal 3 bulan. Boleh nggak kita suami kaya berpikir di tempat tidur, nanti kata akan-akan, sudah nggak bisa apa-apa. Ya sudah bisa apa-apa gitu loh pokoknya. Mikir enak ya sih gantanya aku nanti. Loh, kok nggak jawab? Loh, betul tidak? Mikir gitu nggak? Enak ya gantanya aku nanti. Maksudnya apa? Istri kita setelah kita mati? Nah, itu masalahnya. Orang kaya susah mati. Mikir. Dia lihat kekayaannya, uangnya, perhiasannya, wah semuanya. Wajar sebagai manusia. Walaupun istriku pernah janji kalau aku mati duluan gak menikah lagi, tapi kamu tidak tahu aku sudah di sana. Maaf, boleh nggak saya berpikir seperti itu kalau saya suami kaya? Saya tanya cepetan pura-pura kaya sudah benar. Nah, aduh, sudah mikiri sakitnya, mikiri kekayaannya lagi. Terus sambil bayang-bayangkan, coba sama aku masih sehat. Kira-kira cowok mana ya, laki-laki mana yang pernah godain istriku? Maaf, cuma aku. Kok gitu? Saya balik. Sekarang istri yang divonis. Suami masih sehat. Bisa nggak dalam keadaan istri nggak berdaya di tempat tidur, dia mikir gelamnya, tas hermenya, tas tokonya, sepatunya, berliannya, wih yang mahal. Enak sih gantanya aku nanti. Saya tanya dia tidak. Wis itu loh. Maka itu bagaimanapun tetap lebih enak jadi orang pas-pasan. Ini nggak aneh. Yang ngomong Tuhan Yesus bukan saya. Orang kaya tidur, orang miskin tidur. Begitu mereka tidur di rumahnya masing-masing tentunya, terus dengar gerendel dibuka, yang bangun yang mana? Cepetan jawab. Nggak bisa miskin. Kenapa? Wis susah benar. Maka itu kita pengkhotbah pasal 5 jelas. Saya nggak ada waktu nanti baca. Di pengkhotbah 5 itu dituliskan betapa menderitanya orang kaya itu. Nggak aneh lah. Maka itu di dunia hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, orang kaya itu lebih cepat ke neraka daripada ke surga. Betul? Oke? Nah, terus tanya, tapi sudah terlanjur kaya gimana? Tuh. Bagikan repot. Pasti nggak mau. Kok enak? Diselamatkan itu artinya kita dikembalikan kepada posisi semula seperti kita diciptakan pertama kali. Amin. Tersinggung semua saya ngomong ini tadi, supaya kita jadi serupa Yesus. Jadi tujuan dia supaya oleh kematiannya Yesus ngapain? Baca. Supaya oleh kematian Yesus ngapain? Sebentar. Bisa memusnahkan dia. Dia itu siapa? Iblis yang berkuasa atas maut. Ini yang saya hanya untuk seorang Tuhan yang tidak pernah tahu rasanya mati
mati seperti apa, dia rela menjadi sama seperti kita, dia harus mati. Begitu dia memakai tubuh kita jadi manusia, maka dia bangga, sekarang aku bisa mati. Tujuannya mati untuk mengalahkan iblis. Maka itu Paulus adalah seorang saudara kita yang paling banyak menekankan satu-satunya tanda murid Yesus yang benar adalah mati di dalam Kristus. Iya enggak? Itu surat-surat Paulus. Coba kita buka Ibrani 5 ayat 10. Penting sekali. Hanya untuk ini Natal itu ada. Ibrani 5 ayat 10. Nah, saya salah. 10 ayat 5. Yo, salah. Buyu jahat. Awas, itu buyu lagi di situ. Nah, lihat ini. Karena itu, ketika siapa? Tuhan Yesus susah pintar semangat baca iya. Karena itu, ketika Tuhan Yesus masuk ke dunia, Dia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Engkau itu adalah apa? Ya, enggak. Tapi Bapa, engkau apa? Telah ngapain? Nah, ini arti Natal. Waktu Tuhan masuk ke dunia menjadi manusia, bukan bawa korban, bukan bawa persembahan, tapi Tuhan Yesus minta kepada Bapa, beri aku badan manusia. Berarti setelah kita baca Ibrani 2:14, lalu kita baca Ibrani 5:10-5. Apa tujuan Tuhan Yesus minta Bapa menyediakan badan manusia? Coba jawab. Untuk jadi tumbal, jadi korban, supaya bisa mati. Ini yang mengagumkan, supaya kita diselamatkan. Lagi sekali, apa itu diselamatkan? Ayo cepat di-reset, dikembalikan ke format semula. Apa format semula manusia? Serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Jadi pulang dari perayaan Natal tahun ini, saudara dan saya harus mencari sebanyak-banyaknya manusia yang jatuh dalam dosa. Bukan kita Kristenkan, tapi kita apakan? Riset ulang, ajak lahir baru. Seperti jawaban Yesus pada Nikodemus, ayo diriset, dikembalikan jadi seperti semula, bayi lagi. Itu luar biasa. 1 Timotius 2 ayat 4. Ayo cepat, harap. Sudah 52 menit ini saya ngomong, sampai 1 jam. 1 Timotius 2 ayat 4. Ini diselamatkan. Nah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang menghendaki. Stop dulu. Yang ini siapa? Tuhan. Jadi inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Dengar, satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita apa itu kehendak Tuhan. Maka itu yang rajin puasa dengan motivasi, tanya, kenapa kalau kamu tuh sering puasa? Aduh, aku sedang cari kehendak Tuhan. Lah kok sulit puasanya nggak bisa habis? Ternyata kehendak Tuhan itu nggak perlu kita cari dengan doa puasa kelamaan dan ribet. Baca saja ayat ini sudah ditulis. Yang menghendaki terus supaya berapa orang? Semua orang. Semua itu berapa? Bukan banyak. Angger wong. Pokoknya dia manusia. Supaya semua manusia diapakan? Diselamatkan untuk memperoleh pengetahuan
atau pengenalan kepada siapa? Kebenaran. Siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan tidak menghendaki supaya semua orang jadi beragama Kristen. Tidak. Saya hamba Tuhan yang sejak awal dipanggil adalah di jalur misi. Maka itu sampai hari ini saya nggak pernah ingin dirikan gereja. Maaf, walaupun saya mampu, karena jalur saya adalah misi. Hamba Tuhan yang bergerak di jalur misi akan menemukan banyak benturan ketika nyebut nama Yesus pertama kali kepada orang yang bukan Kristen. Kira-kira jangan tidak? Kenapa kalau kita nyebut nama Yesus kepada orang yang bukan Kristen? Pasti nolak. Sebab bagi dunia Tuhan Yesus sudah disalah kaprahkan. Tahu kata salah kaprahkan? Sudah di apa yang saya susah bahasa Indonesia salah kaprahkan? Apa yang disalah kaprahkan? Karena buat seluruh dunia begitu nyebut nama Yesus langsung pikiran orang itu ke agama apa? Nah, ini yang salah. Maka itu saya berkata kepada banyak orang yang terlibat dalam misi. Kegagalan misi utama bukan karena kurang dana, bukan karena kurang orang, bukan karena kurang skill, keahlian, bukan karena kurang alat-alat strategi. Tidak. Dengar yang ada di bidang misi. Kegagalan misi yang paling fatal adalah bagaimana kita mengeluarkan Yesus dari kekristenan. Dunia harus tahu Yesus itu bukan orang Kristen, bukan pendiri agama Kristen, dan dia tidak pernah beragama Kristen. Betul, kami lagi. Dijawab betul atau salah? Ini itu masalahnya. Terus bagaimana? Nah, di sini Roh Kudus berikan kepada kita hikmat yang luar biasa. Begitu ketemu orang yang hidupnya kacau, hidupnya rusak, riset ulang. Ceritakan, sebetulnya kamu itu dulu gak begitu. Betul tidak? Dulu kita kan gak begini, bukan? Dulu kita awalnya bagaimana tadi itu kejadian 20 bulan kan? Awal kita serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Tapi karena dosa jadi rusak. Bagian terakhir. Sekarang saya akan menunjukkan 2 ayat saja, nggak banyak-banyak, yang merupakan tujuan hidup kita yang sesuai. Coba jawab. Apa kira-kira? Belum habis. Berapa menit? 43 detik. Oke, sebenarnya apa yang terjadi pada orang kalau nggak punya tujuan? Ya, langsung. Jawab. Kalau ada orang nggak punya tujuan hidup, udah? Ya. Apa kacau? Oke, saya tanya begini. Suatu pagi saudara di jogging, atau saudara mau ke pasar, atau saudara mau ke sekolah. Nah, di perjalanan pagi itu saudara ketemu teman lagi jalan. Nah, namanya teman pasti disapa. Terus saudara tanya, mau kemana kamu? Gak tahu. Ini orang bahaya kan? Nah, karena dia gak tahu tujuannya mau kemana. Cepat selamatkan dia, panggilkan dokter. Tadi orang lagi gawat. Bisa jalan bagi-bagi buka kamu mau kemana? Buka ayat pertama, Roma 8:29. Ini tujuan akhir perjalanan kita sama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi bukan cuma jadi Kristen, tidak. Sebab berapa orang? Semua orang yang dipilihnya sejak kapan? Nah, sejak semula itu kapan? Ayo, sejak semula itu kapan? Sejak kita belum lahir, salah. Sejak dunia belum ada. Oke, supaya yakin. Tinggalkan Roma 8:9, kita buka Efesus 1 ayat yang keempat. Jelas. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan kedatangan yang pertama, Tuhan ngapain? Jangan lupa satu kata 5 huruf itu. Ayo,
Artinya apa? Bukan akan, tapi sudah memilih kita sejak kapan ini saya syok. Sejak kapan? Sebelum dunia dijadikan. Coba catat. Hebat ke Bapak kita di sini. Berarti kalau dunia belum dijadikan, Adam dan Hawa sudah ada belum? Belum. Mbah-mbah aja belum ada. Betul? Nenek kakek kita juga belum ada. Tapi Tuhan sudah pilih. Nah, sama satu yang namanya ini ngapain dong? Dipilih dari dulu, nggak senang. Ya bisa sukamu, nggak senang. Saya senang sekali dipilih sejak dunia belum dijadikan dengan tujuan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Siapa yang kudus dan tak bercacat itu? Tuhan kita. Nah, ini manusia yang pertama. Model kita tuh kayak begini. Dipilih, sudah dipilih sejak dunia belum jadi dengan tujuan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Dia. Hebat nggak Bapak kita? Kalau kita lihat model kita sekarang, kudus atau tidak? Tidak. Apa kata lain kudus? Apa lawan katanya kudus? Bukan kudus. Tampak sudah teman rohani kudus. Tak bercacat. Sekarang kita modelnya bagaimana? Apa sih kata tak bercacat itu? KW 10 gitu loh. Angel tenang. KW 2 sih sudah laku. Ini KW 10 lagi semua model apa? Nggak ngerti KW apa-apa. Saya terus. Jadi kapan kita dipilih? Sebelum dunia dijadikan. Kembali ke Roma 8:29. Ayo cepat. Nah, Bapak yang lama dikit ya, pokoknya makan, tenang aja. Nah, kalau makan senang mas. Mana Roma 8:29? Sebab berapa orang? Semua orang itu berapa? Semua. Salah. Pokoknya orang. Lupa lagi diajarin. Semua orang itu berapa? Pokoknya orang. Ada wong. Ya. Semua orang yang diapakan? Dipilihnya. Sejak kapan? Sejak dunia belum jadi. Semula lagi. Ini murid-murid itu gak pintar-pintar. Mana nongkrong, mana baku kafe. Lanjut. Dipilihnya dari semula siapa? Ayo baca siapa? Mereka kita. Ya, mereka atau kita juga ditentukannya dari kapan? Dari semula. Semulanya kapan? Sejak dunia belum jadi. Untuk menjadi serupa dengan gambar siapa? Yesus Kristus anaknya. Ini tujuan kita. Ayo, sebutkan saya 5 karakter Tuhan Yesus. Cepetan, ini masih tengok banyak. 1. Kasih. Lah, kowe. Apa jawabannya tadi? No. Nanti ya pertanyaan saya. Apa karakter Yesus yang pertama? Kasih. Lah kita? Hampir. Harus begitu. 2. Apa lagi? Hampir. Apa nggak dengar? Sabar. Lalu kita? Aman. Nomor 3. Apa karakter Yesus? Karena menjadi surga tujuannya. Apa? Setia. Betul. Oke. Lalu kita suka selingkuh. Kita benar loh. Ini suka selingkuh dengan dunia. Nggak percaya kasih tahu. Nomor 4. Apa? Taat. Saya tanya balik lagi kita. Ayo jawab. Nah, yang kelima, saya nunggu loh. Oh, apa? Lah itu murah hati, saya mau tunggu murah hati. Tuhan itu nggak pelit sama sekali. Enggak amin. Manusia pelit nggak? Aku lagi. Ya ampun Tuhan. Maka itu kita ini nggak pernah sampai ke tujuan
zaman akhir. Baru 5 karakter Yesus kita sebut. Merek aja nggak tahu kata merek. Merek tahu kata itu. Mirip aja enggak. Terus mau bagaimana kekristenan ini kalau saudara dan saya yang sudah di dalam keselamatan ternyata belum diselamatkan? Bagaimana yang di luar? Betul tidak? Maka itu kata diselamatkan harus mulai dari kita. Mulai hari ini meninggalkan tahun yang lama, masuk tahun yang baru. Saudara yang saya mengambil keputusan mau berubah menjadi seperti Yesus, ditentukan dari semula. Ayat berikut 1 Yohanes 3 ayat 2. Ini luar biasa. Jadi tolong hamba-hamba Tuhan, sore-sore sekolah Alkitab, sekolah teologi, masuk training Alkitab semuanya, ingat, jangan rebutan jadi pendeta. Enggak, amin. Sebab zaman sekarang bisa jadi pendeta itu enggak enak. Kenapa enggak enak? Bodoh apa sugi. Ya kan bodoh apa sugi? Cuap-cuap, bodoh itu modal apa itu? Itu kaya karena dapat amplop. Awas, jadilah seperti Yesus. Jangan ingin jadi pendeta. Amin. Saudaraku yang terkasih, ayo. Apa? Ayo berikut. Saudaraku yang terkasih, sekarang siapa kita? Adalah anak-anak Tuhan. Stop. Sejak kita percaya Tuhan Yesus diselamatkan, kita itu nggak ragu-ragu. Tuhan pun tidak ragu-ragu. Pasti kita itu anak-anak. Sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Loh kok tetapi? Ini masalahnya. Tetapi apa? Belum nyata apa keadaan kita nanti. Ternyata untuk mengerti Alkitab, gak usah sekolah teologi, kesulitan dan kemahalan. Cukup pakai logika anak-anak. Jadi logika anak-anak itu sederhana. Saya akan terangkan ayat ini pakai logika anak. Siapa pernah memperhatikan bayi sampai umur kira-kira sekian bulan tergantung? Jawabnya, yang belum punya anak masih tahu. Bayi sampai umur sekian bulan pun, walaupun tetangga, keluarga, teman, saudara tahu bayi ini anaknya orang tua itu, tapi wajah mereka berubah-ubah nggak? Nah, itu yang luar biasa. Padahal kita yakin bayi ini anaknya dua orang itu, tapi kita lihat ibu ini kayak mamanya. Ketemu bulan depan, loh, kok lain kok kayak papanya? Ini ketemu lagi, loh kok kayak neneknya? Apa sih beli-beli tombol nih? Apa itu anak? Saudara, maka itu walaupun bayi itu diyakini anak dua orang itu, tapi belum nyata nanti besarnya mirip siapa. Ternyata kita juga begitu. Sekarang kita adalah siapa? Ayo apa percaya kita sekarang adalah siapa? Anak-anak Bapa di surga. Enggak pernah diragukan karena sudah bertobat, baptis, penuh Roh Kudus, sudah melayani. Betul? Tapi ini masalahnya, belum tahu mirip siapa. Maka itu ada enggak orang Minggu Kristen tenanan, Senin Selasa Rabu Jumat Sabtu setan tenanan? Saya tanya ada enggak? Nah itu jawabannya di ayat ini. Yakin kita ini anak Tuhan, yakin. Kalau sudah dibaptis, sudah penuh Roh Kudus, sudah melayani, tapi kita ini belum tahu mirip siapa. Ini firman luar biasa. Baca, koma, terus. Bukan. Ini ayatnya di sini kepotong, saya tidak tahu di belakang itu apa. Tapi kita tahu, oh bahwa, oke, lalu bacalah yang teliti, koma, bahwa apabila siapa Kristus menyatakan diri
maka kita akan jadi sama seperti dia. Stop dulu. Nah, ini bedanya Roma 8:29, kita serupa nih. Tapi di surat Yohanes kita menjadi sama seperti. Pak Jo bilang plek, kata plek. Saya tanya kamu, kalau tahu bahasa Jawa kamu, nodo baik. Cocok ngomong susah. Plek, tahu kata plek? Sama seperti. Saudara keluarkan kata menyatakan diri. Ini luar biasa. Saya percepat terakhir. Jadi walaupun kita ini sudah anak-anak Tuhan sah, karena sudah bertobat, sudah dibaptis, sudah Roh Kudus dan sebagainya, tapi belum nyata kita ini seperti siapa. Tapi apabila Kristus menyatakan diri kepada kita, nah kita akan tahu seperti siapa. Coba pakai peragaan. Saya itu senang pakai logika anak-anak. Apa kata lain menyatakan diri? Nampakkan masih terlalu sama-sama. Oke, bahasa sehari-hari. Oke, saya akan ngomong dari anak bayi. Sering nggak bayi-bayi itu dikuda? Nah, ini bahasa Indonesia dikuda itu sampai hari saya nggak ketemu. Ada yang tahu nggak guru bahasa Indonesia? Tolong saya. Apa itu dikuda? Ini. Ngerti? Nah, sering nggak kita kalau ketemu anak kecil lagi game terus sering nggak saya tanya cepetan. Ini kalau anaknya lucu gemesi. Nah, itu kata menyatakan diri. Ya tidak. Nah, ini nggak didapat di sekolah teologi manapun juga ada. Betul? Nah, jadi kalau Tuhan Yesus rajin kepada kita, lo ngerti gak contoh ini? Maka kita akan jadi sama seperti nah itu saya sampai ketemu bahasa Indonesia apa itu? Ya mudah balik lagi sama. Serius, saya kagum pada firman. Nah, sekarang ada nggak anak-anak Tuhan yang itu duit? Loh, saya tanya kok. Loh, ada nggak yang mau duit yang menyatakan diri duit? Ada tidak? Coba jawab. Salah. Oke. Ada yang salah. Banyak. Betul? Maka itu saya pun punya hobi yang aneh. Salah satunya, saya ini kalau melihat ada bayi sedang tidur, anak kecil sedang tidur, ya, saya tuh paling suka mengawasi, menikmati wajah mereka. Ngerti nggak maksud saya? Teduh, adem, ayem, tenang. Betul nggak wajah anak kecil kalau tidur? Cepetan. Betul? Walaupun papa mamanya sering nggak punya duit, pokoknya turun anaknya. Betul? Tidur sudah. Nah, itu saya suka lihat wajah mereka. Kenapa? Karena ada wajah Kristus di wajah mereka yang tenang. Tapi kalau lihat wajah orang gede tidur, kelihatan apa? Duit dari batuk, pipi, ini duit. Setuju nggak saya ngomong ini? Hanya dipikirin duit dulu, pintar semua. Maaf, saya ngomong. Ada nggak yang itu percabulan? Terus saya tanya, ada nggak? Ada nggak yang itu kebencian, kemarahan, iri hati cepat? Nah, tanya. Ayo jujur. Meninggalkan acara Natal tahun ini, saudara dan saya harus menyadari siapa yang rajin menyatakan diri kepada kita. Maka seperti yang sering menyatakan diri kepada kita, itulah kita akan jadi seperti siapa. Ini arti diselamatkan.
Gampang atau susah? Loh, saya tanya, gampang atau susah? Gampang, susah mau betul kan Tuhan Yesus sering katakan diri kepada kita. Loh, ya atau tidak? Kenapa tak pilih-pilih dia? Karena itu dia kita naik kos. Betul? Kita arahkan wajah kita yang lain. Hari ini ambil keputusan. Hanya Yesus menyatakan diri kepada mereka. Tidak ada cara lain. Yang sadar masih ada banyak dosa, kesalahan. Diselamatkan artinya apa? Benar, diriset ulang, dikembalikan ke format yang semula, menjadi sama seperti Yesus. Cuma ada satu cara, biarkan dia menyatakan diri. Saya lagi dengan ayat ini, Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Ya. Kata pertama apa? Berbahagialah. Ayo, kalau saudara mendengar kata berbahagia, senang nggak? Mikir apa? Berbahagia senang, mikir apa? Senang, gembira, sukacita. Siapa itu? Orang yang berbahagia ditentukan oleh 3 hal saja. Kalau cuma 3 hal itu banyak atau sedikit? Sedikit, cuma 3. Jadi pulang membawa kebahagiaan karena 3 hal ini. Dan ayo kita jadi garam dan terang dunia supaya banyak orang diselamatkan oleh Tuhan Yesus lewat kita. Amin. Berbahagialah orang yang berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. 1. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. 3. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya mulai dengan anak-anak muda. Anak-anakku, adik-adikku, generasi milenial, untuk menentukan masa depanmu akan cerah atau gelap, hari ini engkau mikir 3 hal ini. Engkau harus mikir berjalan di mana dengan siapa, berdiri di mana dengan siapa, duduk di mana dengan siapa. Maka itu yang akan menentukan hidupmu jadi apa. Firman ini betul atau salah? Ini luar biasa. Kalau engkau milih berjalan dengan para pengedar narkoba, engkau milih berdiri dengan semua tukang judi, dan engkau senang duduk dengan pemabuk, jadinya apa itu? Layu kebalikannya, rusaklah hidup. Maka itu dalam filosofi hidup, orang itu cuma melakukan 3 hal: berjalan, berdiri, dan duduk. Betul tidak? Orang lumpuh pun tetap berjalan pakai kursi roda. Itu namanya hidup. Nah, termasuk yang tua-tua. Awas ya, yang tua-tua sama. Anak-anak kita, keluarga kita akan jadi apa? Kalau kita berjalan, duduk, dan berdiri di tempat yang salah dan dengan orang-orang yang salah. Maka kau sudah tua, yang kau diri itu saja. Nanti kata ini, firman ini. Nah saudara, ini arti siapa yang selalu menyatakan diri kepada kita. Itu ditentukan oleh kita berjalan di mana dengan siapa, kita berdiri di mana dengan siapa, dan kita duduk di mana dengan siapa. Selamat Natal, selamat tahun baru, dan jadilah serupa Kristus semuanya. Amin. Dan kita luar biasa. Pemusik ayo naik. Kita teduh.